Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin series SNBT 2026. Ini agak-agaknya mengenai baju gue nih. Nanti nih, mau gue agak mengajak gue diskusi ya, agak komen nih. Bajunya sama gitu, 2 minggu bajunya sama. Nah gimana? Gue kagak keluar. Dan gue buat videonya itu minimal 2 gitu dalam satu kali rekaman. Kan sayang nggak? Anggap aja seragam, ya kan? Anggap aja ganti orang gue pakai ini tuh pas buat video doang nih, klarifikasi nih gue di video nih, gue pakai ini pas buat video doang. Gue bukan orang yang gampang keringetan, dan sekarang pun musim penghujan. Oke, ya kita langsung saja ke soal nomor 21 gitu ya, part 5 di kemampuan penalaran umum series SNBT 2026 season 7 Hana tuh sip. Nah, seorang kepala sekolah ingin memasang jaringan nih, ya kan? Jadi dia itu mempertimbangkan ada 5 penyedia layanan internet dengan bobot pemilihan atau bobot penilaiannya itu 40%, 30%, 30%, kayak gitu ya. Nah, mau subuh nih, gue agak lebih cepat ya. Jadi di sini udah gue tulis. Seperti biasa, tipsnya itu apa? Mencari nilai terbesar pada bobot yang terbesar. Kita udah nemu nih ini. Kenapa yang SM gue juga cari? Karena ini nilainya juga gede gitu. Nah, di sini ketemu nilainya 4,2, di sini 4,4. Ya kan, yang SK ini kita nemunya 4,1. Sebenarnya udah jelas yang ini ya. Itu karena jaraknya cukup jauh nih. Ini jaraknya 2, sedangkan ini jaraknya 1. Nah, gue gitu ya. Mantenginnya atau ngasih bintangnya itu jarak gitu. Kita juga harus memperhitungkan jarak. Selain nilai terbesar pada bobot yang besar gitu. Jadi jawabannya SN ya. Si kepala sekolah milih SN. Iyalah, nilai kualitas jaringan lebih tinggi, ya kan? Nilai ragam paket dan nilai harga paket juga sesuai, jadi 1,2. Nah, ini udah kualitasnya 3, ya kan? Ininya tinggi gitu. Menurut gue kita harus melihat ini juga sih sekarang, ya kan? Tergantung case lah. Nomor 22. Setiap tabungan di atas 10 juta, ini udah di atas 10 juta ya, memenuhi semua, akan mendapatkan tambahan bunga sebesar 1%. Ya kan? Setiap tambahan bunga tersebut akan dikenakan pajak tahunan sebesar 20%. Jumlah tabungan dari 5 nasabah di bank yang sama. Nah, gue bakalan nunjukin perhitungannya itu seperti apa, secara biasa aja gitu. Biasa aja tuh gimana gitu ya. Nah, gue hitung yang NP saja. Yang NP saja karena gue udah tuliskan jawabannya itu ini di atas 20 juta, yang mana NT ya. Udah, gue jawab dulu. Gue jelasin. Untuk NP nih, perhitungan NP. Kita hitung dulu bunganya. Bunganya 1% kan? Nah, kita coret nih 2. Nah, jadi dapatnya 195.000. 195.000. Nah, dari 195.000 itu diambil 20%. Ya kan, kita dapat 39. Nah, ini kan dikurangin dulu, hasilnya adalah 156. Nah, 156 ini ditambahkanlah dengan 19.500.000. Ini hasilnya. Nah, itu perhitungan biasa. Yang agak gimana ya, menurut gue ada tips yang untuk perhitungan ini jauh lebih mudah. Itu bukan tips sih, ini perhitungan persentasenya. Jadi untuk bunga itu kan harga dikali dengan 1 plus bunganya. Di sini gue tulis 1%. Nah, sedangkan 1% ini harus kita diskon nih. 1%-nya itu harus kita diskon gitu, harus kita kurangi 20%. Jadi gue nulisnya langsung saja harga, karena yang diolah 1%-nya atau bunganya, dikalikan dulu dengan 1 min 20%. Nah, begitu ya. Nah, akhirnya kita dapat bagaimana? Wah, ini anak matematika banget nih, kelihatan. Sama dengan harga dikalikan dengan 1 plus. Nah, 1%-nya kita distribusikan, perkalian distribusi, min 0,2%. Ingat ya, ini ada 2 bilangan yang mempunyai 2 angka di belakang koma, kan persentase, jadinya 0,2% gitu. Oke, aman nih, cek kalau percaya pakai kalkulator. Nah, tinggal kita kurangi nih yang ini nih,
dapatnya 1 plus 0,8%. Hitung, kalau nggak percaya ya, pastikan bahwa perhitungan ini dengan ini sama hasilnya. Karena memang gitu prosesnya. Kita menghitung dari persentasenya terlebih dahulu atau kita hitung secara konvensional. Nah, gue bilangnya konvensional. Kenapa? Ini secara harfiah kita hitung dulu bunganya, kita hitung persentase pajak dari bunganya, gitu kan? Itu aman banget ya. Tapi di sini poinnya adalah NT gitu. Kalau kita nyari yang lebih dari 20 juta, jadi kita nyari dari yang paling tinggi dulu nilainya, gitu kan? Karena bunganya cuma 1% nih, gue lihat-lihat cuma 1%. Nah gitu ya. Itu tips secara kita ngelihat kasus soalnya gitu. Kalau untuk perhitungannya ini ya, gitu. Nomor 23, lisensi barista profesional didapatkan dengan mengikuti ujian tertulis dan ujian praktek. Nah, ujian tertulis 40%, prakteknya 60%. Nah, ini sebenarnya cukup janggal ya. Harusnya barista nilai prakteknya jauh lebih tinggi gitu ya. Karena yang kita butuhkan skill kan, bukan ujian tertulis kan. Ya, itulah kurangnya beberapa kasus mengajar di sini gitu. Teorinya bagus, prakteknya gimana gitu kan. Oke. Harus asah skill. Jadi di sini gue lihat dulu seperti biasa, dari bobot 60% ini mana yang paling tinggi? Ini 75. Ini ada nih yang lebih tinggi 80. Kita lihat dulu dari 75. Udah, ini eliminasi karena jaraknya 5 juga. Ini 5 juga. Berarti ini eliminasi ya. Udah pasti kecil nilainya. Sedangkan ini ke sini itu plus 10. Ini kan plus 5 ya. Jaraknya 5 lagi tuh selisihnya. Ini plus 10. Udah kelihatan. Kalau nggak percaya hitung 79 gitu. Jadi kita memperhatikan jarak benar. Yang paling tertinggi KR. Nah ini gue zoom ya. Kecil banget kemarin soalnya. Oke, jadi yang ditanyakan adalah kapan mendapatkan keuntungan terbesar. Nah, kenapa BPJS itu bisa mendapatkan keuntungan gitu? Karena kan peserta BPJS-nya bisa jauh lebih banyak gitu kan, dan lebih sehat, itu lebih banyak dibandingkan yang lebih sakit gitu, paham nggak? Jadi penggunaan asuransi kan seperti itu. Kalau kalian tidak menggunakan asuransi kalian, itu hangus gitu. Kita juga nggak berharap menggunakan asuransi kesehatan itu kan, maksudnya kita nggak berharap sakit juga, tapi sebagai jaminan gitu loh. Kalau kita beli rokok bisa, kenapa kita nggak bisa membayar BPJS gitu kan? Itu perkataan guru gue saat SMA gitu. Saat kuliah juga banyak yang bilang kayak gitu. Karena banyak juga kita mengambil kis-kis di BPJS sebagai data gitu. Oke. Selanjutnya apa nih? Keuntungan yang terbesar, kita lihat jaraknya saja. Nah, dari jarak udah kelihatan keuntungan. Mana yang keuntungan nih? Pendapatan, pengeluaran gitu. Ya. Kenapa pendapatan diagramnya lebih dulu daripada pengeluaran? Karena kita mendapatkan uang dulu di BPJS gitu kan. Mendapatkan uang dulu si BPJS-nya, terus dikeluarkan kalau nasabahnya kalau orang-orang yang menggunakan BPJS ini sakit gitu. Kalau enggak kan enggak gitu. Selanjutnya, jumlah anggota wanita dan jumlah seluruh anggota DPR dalam 5 pemilu. Apa nih? Kapan persentase keanggotaan wanita ini lebih tinggi? Ya kan, dibandingkan jumlah anggota DPR. Berarti kita lihat mana yang paling tinggi, ya ini karena naiknya konstan, monoton naik ya, bener banget. 2024